Halo anak-anakku sekalian, berjumpa kembali bersama saya Junaidi Junaid dalam video Junaidi Berbagi. Pada kesempatan ini, sebagai kepala SMK, saya ingin berbagi tentang apa itu soft skill dan hard skill. Anak-anakku sekalian, ketika kita memilih SMK atau sekolah vokasi atau kejuruan, ya tentu saja kita mengetahui bahwa kata kejuruan itu berasal dari kata juru. Ya kita tahu artinya bahwa setelah menyelesaikan pendidikan vokasi atau pendidikan di SMK, anak-anak diharapkan mampu menjadi juru-juru. Ya kalau dia kompetensinya komputer, jaringan misalnya, dia akan menjadi juru di bidang komputer. Atau misalnya dia jurusan atau kompetensi teknik sepeda motor, artinya dia harus menguasai atau menjadi juru pada bagian sepeda motor atau bekerja di bengkel. Anak-anakku, tentu saja SMK atau sekolah vokasi itu akan mempersiapkan atau membekali agar nantinya kalian bisa bekerja di pabrik atau pada perusahaan-perusahaan yang ada di negara kita. Bisa juga pada home industry. Kalian akan bekerja dan mempunyai kemampuan operator level 2. Nah, selain bekerja, kalian juga bisa menjadi seorang wirausaha atau membuka usaha. SMK atau sekolah vokasi memang salah satunya membekali siswa dengan kemampuan kewirausahaan. Kemudian, yang terakhir bisa juga kalian melanjutkan ke perguruan tinggi. Tetapi mayoritas siswa SMK tidak demikian. Mereka sebagian besar bekerja atau membuka usaha. Intinya bahwa nanti ketika terjun di masyarakat atau di lingkungan kerja, kalian harus mampu atau siap dengan hard skill atau soft skill yang baik. Kalian harus memiliki bekal soft skill dan hard skill ini. Nah, sebelum Bapak menjelaskan apa itu soft skill, Bapak akan menjelaskan dulu apa itu hard skill. Hard skill di sini adalah keterampilan yang berhubungan dengan kompetensi atau jurusan yang kita pilih. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ya ada banyak sekali jurusan atau kompetensi keahlian di sekolah menengah kejuruan. Karena sekarang ini sekolah menengah kejuruan salah satu pendidikan yang memang sedang digalakan oleh pemerintah dan terdapat banyak kompetensi keahlian. Ada jurusan teknik sepeda motor, ada jurusan pemasaran, ada akuntansi keuangan, ada cooking atau memasak, ada tata kecantikan, ada teknik komputer jaringan, dan lain-lain. Nah, semua keterampilan ini akan dilatihkan, akan diberikan oleh guru-guru produktif di SMK yang akan membekali kalian dengan berbagai program keahlian tadi. Nah, tentu saja saat ini dengan kondisi pandemi dan lain-lain, kita belajarnya sifatnya situasional. Ya, karena kita melihat bahwa pandemi ini sedang mewabah di negara kita. Tentunya kita bisa belajar, maksud saya seandainya kita bisa belajar di sekolah, kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Kita harus berlatih dengan baik, memahami kondisi ini, dan kita tetap belajar, namun ingat tetap menjaga jarak dan juga mematuhi semua aturan-aturan ketika pandemi ini. Anak-anakku sekalian juga bisa belajar dan berlatih di rumah melalui daring, yaitu bersama guru-guru pembimbing kalian. Kalian juga bisa belajar mandiri, karena sekarang ada yang disebut dengan Merdeka Belajar. Jadi banyak sekali program-program, ya misalnya di video-video YouTube yang bisa kalian akses untuk mempelajari sendiri maupun dengan bantuan orang lain ataupun orang tua, agar kalian tetap bisa belajar kapanpun dan dimanapun.
Berikutnya anak-anakku sekalian, yang akan Bapak jelaskan adalah tentang soft skill. Kita tahu bahwa ketika bekerja 75%, ya banyak yang mengatakan bahwa 75% soft skill ini menentukan dalam karir kalian. Ya banyak anak yang sukses, tentu saja orang yang sukses karena soft skillnya yang bagus. Bisa saja kita memiliki hard skill atau kemampuan hard skill yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika soft skill kita bagus, maka kita akan lebih mudah dalam bekerja. Akan lebih mudah diterima oleh berbagai perusahaan yang ada. Nah, apa itu soft skill? Soft skill adalah bagaimana kepribadian atau sikap kita sehari-hari atau attitude kita. Ya, sesuatu yang berhubungan dengan kepribadian ini biasanya memang salah satu faktornya adalah faktor bawaan kita sejak lahir. Namun, soft skill atau sikap atau karakter ini tentu bisa dilatih sejak dini. Apalagi kalian sekarang sudah bersekolah di SMK. Nah, nanti guru-guru di sekolah akan melatih kalian dengan soft skill untuk persiapan masa depan kalian. Anak-anakku sekalian, soft skill bisa kita mulai dari hal yang paling sederhana. Misalnya saat ini mungkin sebagian besar dari kalian sedang belajar di rumah ya karena faktor pandemi. Nah, soft skill bisa kita mulai lakukan dari rumah masing-masing. Jadi mulai dari saat kita bangun tidur misalnya, ya kita mulai membersihkan atau merapikan tempat tidur kita. Kita juga bisa mematikan lampu, menyapu kamar kita, kemudian kita bisa sarapan, gosok gigi dan lain-lain. Itu kita bisa melaksanakan dengan baik. Nah, yang tidak kalah penting adalah ketika kita berada di rumah, anak-anak kalian bisa membantu pekerjaan rumah. Jadi membantu orang tua, membantu ayah atau ibu. Misalnya membantu ibu menyiapkan makanan di dapur. Ketika ibu misalnya sedang bekerja, kalian bisa menjaga adik, ya, menjaga adik. Nah, seandainya juga ayah atau ibumu punya usaha di rumah, ya misalnya punya bengkel atau warung kecil-kecilan atau misalnya berjualan makanan atau minuman di sekitar rumah, kalian bisa membantu orang tua ya untuk meringankan beban mereka. Apalagi ketika waktu senggang. Namun tetap kalian juga tidak boleh meninggalkan pelajaran atau meninggalkan kegiatan belajar karena ini juga menyangkut masa depan kalian. Ingat, jadi kalian harus terus membantu orang tua dan tetap belajar. Nah, ketika belajar juga sebetulnya, ketika membantu orang tua juga sebetulnya kalian sudah belajar, yaitu belajar bagaimana penerapan dari soft skill itu sendiri, yaitu bagaimana kepribadian kita. Nah, yang berikutnya ada soft skill lain yang harus kalian pelajari yang lebih luas lagi ya. Secara umum misalnya kita harus belajar berkomunikasi. Nah, berkomunikasilah dengan baik kepada siapapun. Jadi kita bisa misalnya menghormati orang yang lebih tua, terutama orang tua kita, guru kita, paman kita. Nah, kemudian kita bisa menyayangi orang yang lebih muda, adik kita atau umurnya di bawah kita. Jadi jangan kita membiasakan membentak ketika berbicara misalnya, atau bicara kasar, atau sombong, ada rasa selalu ingin merasa lebih dari orang lain. Nah, ini jadi kita harus berkomunikasilah dengan baik. Kita tahu bahwa dalam berkomunikasi itu ada situasinya, ya ada informasi, ada komunikasi yang formal dan juga ada komunikasi yang informal. Nah, misalnya ketika kalian sedang melaksanakan pembelajaran di rumah, misalnya karena daring, misalnya kalian akan berhubungan dengan guru. Artinya di sini kalian sebaiknya atau memang kalian harus menggunakan komunikasi yang formal. Nah, ketika komunikasi yang formal itu kita berbicara dengan guru atau dengan situasi lain misalnya, maka kita harus menggunakan bahasa yang lebih formal ya. Misalnya apakah itu saat kita memulai pembicaraan di WA atau di telepon misalnya, kita tidak boleh menggunakan halo atau tanpa greetings, tanpa salam, tapi kita bisa mengucapkan salam yang baik, misalnya assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar. Nah, apalagi kalau kita berbicara langsung.
Beda lagi ketika anak-anakku sekalian berbicara dengan teman sebaya atau misalnya teman bermain yang umurnya sejajar. Kalian boleh menggunakan kata ungkapan yang lebih santai, misalnya halo, gimana nih? Kapan kita ke sana dan lain-lain. Jadi ada situasi yang informal dan ada situasi yang formal. Kapan pembicaraan ini bisa kita lakukan, kapan ini tidak boleh dilakukan. Artinya kita tetap harus menggunakan bahasa yang baik. Dan yang paling penting ketika kita berkomunikasi adalah bagaimana cara kita menjadi pendengar yang baik. Ya, ketika misalnya guru sedang menjelaskan sesuatu melalui daring atau melalui komunikasi langsung, ya kita harus fokus, kita harus memperhatikan. Nah, seringkali kita tidak mampu mendengarkan, seringkali kita tidak mau menyimak, ya seringkali kita cuek. Nah, ini yang tidak baik. Ya. Jadi kita harus mendengarkan, melatih untuk mendengarkan. Ini memang sulit ya, kadang-kadang berbicara lebih mudah daripada mendengar. Makanya sebetulnya bukan hanya public speaking yang harus kita pelajari, tapi juga bagaimana cara menjadi how to be a good listener tentunya. Yang berikutnya, anak-anakku sekalian, ya sekarang ini era di mana informasi itu bisa kita akses dan dapatkan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Nah, tentunya kita harus mempunyai kemampuan atau soft skill, yaitu berpikir kritis. Ya, tentu saja kita ketemu tiap hari banyak sekali hoax. Ya, nah tidak semua informasi itu kita telan mentah-mentah. Jadi kita tahu informasi sangat banyak. Nah, setiap detik ya mungkin ratusan atau ribuan informasi setiap menit bisa kita akses. Nah, tentunya kita harus menganalisa terlebih dahulu. Kita harus menyaring apakah informasi ini benar atau salah. Nah, ini juga menandakan bahwa soft skill kita juga sudah bagus ketika kita bisa berpikir kritis terhadap sebuah informasi sehingga kita tidak terjebak atau ikut-ikutan terhadap hoax yang ada saat ini. Anak-anakku sekalian, berikutnya adalah perilaku yang baik. Nah, soft skill juga berhubungan dengan bagaimana cara kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya kita harus mempunyai rasa percaya diri. Pernah Bapak singgung sebelumnya bahwa setiap anak, setiap orang punya passion, punya kemampuan masing-masing. Nah, passion itu harus kita asah dengan cara belajar. Kita harus terus belajar dan terus membaca. Nah, dengan kita memiliki passion dan kita mampu mengasahnya serta meningkatkan setiap hari, maka kita akan percaya diri. Percaya diri ini membuat kita disenangi, kemudian dikagumi oleh orang lain. Ya. Nah, tentu saja yang berhubungan dengan perilaku juga adalah sikap disiplin. Kita harus bisa membagi waktu dengan baik. Kita tahu bahwa sekarang ini gadget itu bisa mengakses apapun ya. Ada ilmu pengetahuan, ada film, ada games, ada musik, semua entertain ada di situ. Nah, di sini kita harus bisa membagi waktu. Jadi jangan kita 24 jam atau misalnya sebagian dari hari-hari kita habis hanya untuk main games ya. Kita juga harus tetap menggali ilmu. Jadi gadget itu akan menjadi sesuatu yang positif, bisa juga negatif, tergantung bagaimana cara kita menggunakan. Nah, di sini kita harus disiplin waktu ya. Di sini kita harus berlatih untuk meningkatkan soft skill kita pada bagian disiplin ini. Nah, hal-hal kecil lainnya juga yang berhubungan dengan disiplin ya. Tidak usah jauh-jauh ya. Untuk membuang sampah saja sepertinya kita harus lebih mematuhi lagi. Kita orang Indonesia kadang-kadang masih perlu memperbaiki sikap disiplin ini, karena kadang-kadang untuk membuang sampah kita perlu diberi atensi khusus ya. Kita harus ya membuang sampah pada tempatnya. Kadang-kadang tempat sampah ada tapi kita masih tidak melaksanakan sesuatu yang kecil ini, tapi berpengaruh terhadap kebersihan dan lingkungan kita ya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya anak-anakku sekalian ya, kita harus memiliki selera humor juga. Ini merupakan bagian dari soft skill. Jadi jangan juga kita sehari-hari karena kita misalnya belajar terus kita sangat serius, kita kadang-kadang
tidak mau lagi bermain misalnya. Jadi harus seimbang antara serius dan kapan kita bermainnya. Sebaliknya juga kalau kita humor terus atau misalnya hanya bermain tanpa serius juga kita akan gagal. Jadi harus ada keseimbangan antara humor, kapan kita serius, kapan kita bermain dan lain-lain. Ini sangat penting. Dan yang berikutnya adalah kesabaran kita. Kita tahu bahwa kondisi saat ini pandemi ya, dan kita harus belajar online, kemudian kadang kita ada belajar offline. Nah, ini kita harus fleksibel. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan dan perubahan yang terus dan sering terjadi akhir-akhir ini ya. Intinya bahwa kita harus terus berjuang dalam kondisi apapun, kita harus survive dalam kondisi apapun ya. Kita tetap mau belajar apapun ya, kita bisa belajar dari manapun. Kita tahu bahwa sekarang ini era di mana media sosial, informasi itu bisa kita akses ya dari berbagai sumber. Jadi banyak sekali sumber untuk belajar. Kita bisa belajar bukan hanya membaca buku, tetapi kita bisa melihat, misalnya terinspirasi juga dari keadaan atau lingkungan di sekitar kita, di mana kita bisa melihat orang-orang berhasil, orang-orang yang tadinya misalnya biasa saja menjadi luar biasa ya, semua karena mereka melalui proses belajar. Anak-anakku, yang terakhir adalah bahwa apapun yang kita lakukan hari ini, masa ini maksud saya akan berpengaruh pada kehidupan kita 10 atau 20 tahun ke depan dan seterusnya. Jadi intinya kita harus memulai sesuatu dan mau belajar mulai dari hari ini ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar misalnya karena pandemi. Karena seperti saya bilang tadi bahwa belajar bisa dari mana saja dan dari siapa saja, apalagi ini era digital ya. Belajar tidak harus di ruang kelas, belajar bisa dari mana saja. Demikianlah sharing dari saya tentang soft skill dan hard skill. Mudah-mudahan sharing ini bisa menjadi bahan bagi anak-anak untuk melanjutkan atau belajar lebih giat lagi. Terima kasih, sampai jumpa dalam Junaidi Berbagi pada topik yang lain lagi. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih.